Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nil Semawanti akan sedikit menjelaskan tentang uji T. Nah, apa itu uji T? Uji T atau tes adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti di dalam membedakan rata-rata populasi. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampel dan pengujian hipotesis 2 sampel. Uji T 2 sampel dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas independen dan uji T untuk sampel berpasangan paired. Nah, di sini ada fungsi dan spesifikasi uji T. Fungsi: menguji hipotesis untuk membandingkan dua rata-rata apakah hipotesis apakah tersebut terjadi secara kebetulan. Alat analisis untuk menguji satu atau dua populasi. Ya, spesifikasi: data berskala ukur interval atau rasio, data berselisih normal, ukuran sampel lebih kecil kurang dari 30. Jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi S tidak diketahui. Lalu ada jenis-jenis uji T. Yang pertama, satu sampel one sample test. Digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan satu nilai konstansa tertentu. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 50 kg. 2 sampel to sample test, 2 sampel bebas independent sample test. Membandingkan rata-rata grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas A dan kelas 2B berbeda. Yang terakhir ada 2 sampel berpasangan independent paired sample test. Membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Selanjutnya di sini ada contoh kasus 1 one sample test yang saya ambil. Nah, di sini contoh kasus 1 one sample test. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produksi tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ton atau per hektar. Dan diketahui rata-rata produksi nasional adalah 5 ton per hektar dengan alfa 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produksi nasional. Nah, ini di sini ada tabelnya di pinggir. Lalu ada cara mengerjakan uji T dengan SPSS. Uji T tes dengan SPSS: yang pertama, pilih menu analyze, compare, means. Yang kedua, one sample test, T-test uji satu sampel. Yang ketiga, a per sample T-test uji T2 sampel berpasangan. Yang terakhir, dependent sample T-test uji 2 sampel bebas. Lalu di sini ada hasil output contoh kasus 1 one sample test. Di sini ada tabel test of normality. Nah, hipotesis statistik uji normalitas: H0 dapat berdistribusi normal, H0 data tidak berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji tes: H0 sama dengan 5 rata-rata produksi tanaman padi dengan penggunaan pupuk A dengan rata-rata produksi nasional. H1 5 rata-rata produksi tanaman padi dengan menggunakan pupuk A berbeda dengan rata-rata produksi nasional. Nah, alfanya itu 5. Nah, kriteria uji: tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau value lebih kecil dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan T hitung mutlak sama dengan 4,583 dan value 0,001 untuk alfa 0,005. Dan di BN 1 sama dengan 9 diperoleh T 0,059 sama dengan 2,82. Jadi T hitung mutlak lebih besar dari tabel dan value lebih kecil dari A dan value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, rata-rata produksi tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produksi nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.